Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Tiandana Wisnu Gautama, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai antarmuka pengguna natural dari aplikasi Linear Abstract Data Type bagi sarjana informatika. Baik, pada kesempatan kali ini untuk ilustrasi saya menggunakan Figma. Di bagian sini adalah tampilan dari main.exe. Main.exe ini sebagai tampilan utama untuk mengatur segala hal yang terjadi pada aplikasi NUI LADT atau Linear Abstract Data Type. Baik, di bagian sini adalah title. Title berfungsi sebagai penanda dari nama file yang telah dibuat dan username. Username ini sebagai penggabung antara aplikasi dengan Windows. Lalu ada bagian create, push, search, sama pop itu sebagai metode dari struktur data type yang dipakai. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan stack untuk contohnya, sehingga di dalam stack yang dipakai adalah push, search, sama pop. Lalu berlanjut ada bagian node group. Node group itu berada di tengah yang berisi yang number, text yang berisi 10 sama hello. Di situ sebagai tampilan dari yang akan dilakukan fungsi metodenya. Seperti kalau semisal push, berarti nanti kita akan memasukkan number dengan nilai 10 dan text dengan nilai hello ke dalam stack kita yang telah dibangun. Berlanjut ke variable setting. Variable setting ini berada di paling kanan dan itu berisi dengan number, integer, text, sama char. Dan di sini kita bisa melakukan penambahan variabel ataupun penghapusan. Untuk variabel ini akan berakibat kepada keseluruhan stack yang kita bangun. Dan terakhir untuk language, di sini tertulis C sebagai bahasa yang akan kita buat sebagai alat debuggingnya. Di sini kalau semisal dilakukan pengubahan ke Python, Java, dan sebagainya, maka codingan yang telah dibangun akan secara otomatis berubah ke bahasa Python, Java, dan sebagainya. Baik, sekarang kita akan melakukan penambahan variabel. Cara penambahan variabel dengan menekan add. Di sini akan tampil seperti tanda min di sini dan data type-nya masih kosong. Setelah itu kita menekan mengisikan nama variabel di sini sama data type-nya. Semisal kalau sudah diisi akan berisi seperti ini. Semisal namanya cara dan data type-nya char. Di sini setelah itu kita bisa mengisi untuk bagian node group kita bisa mengisi nilai dari variabel dengan nama cara. Di sini kalau kita coba mengisi dengan nama A akan secara otomatis berubah menjadi A di sini. Dan ketika kita melakukan push, search, sama pop, akan otomatis di dalam stack-nya akan berubah menjadi push, search, sama pop. Setelah itu kita bisa juga mencoba untuk melakukan penghapusan dari variabel. Gitu. Untuk melakukan penghapusan variabel, kita tinggal melakukan drag dan otomatis akan variabelnya menghilang. Gitu. Baik, sekarang berlanjut kepada bagian runner.exe. Runner.exe ini untuk menampilkan apa yang terjadi dengan stack pada waktu sekarang. Dan di sini biasanya untuk melakukan debugging, kita akan bisa melihat secara line by line terhadap tampilan yang terjadi pada stack yang kita bangun di dalam aset 3D. Yang pertama di sini untuk kita perhatikan adalah ada bagian voice bar.
voice bar di sini akan mendeteksi suara yang kita jalankan gitu. Ketika di sini ada seperti tulisan say link run pop. Di sini bermaksud bahwa jika kita mengucapkan link run pop pada yang di main tadi kita sudah aktifkan, maka secara otomatis akan menjalankan metode pop pada stack yang kita bangun. Berlanjut kepada status bar. Status bar di sini berada di sebelah kiri. Di sini berjalan seperti selayaknya video player. Terdapat back di sini, ada start dan pause, ada back juga dan sebagainya. Selain itu, juga ada status line sama function yang sedang berjalan sekarang. Di sini terlihat juga line keberapa sama functionnya, function apa gitu. Setelah itu berlanjut kepada code bar yang berada di sebelah kanan. Di code bar di sini kita bisa melihat sekarang bisa melakukan pengecekan code-code yang ada di stack. Di sini kita juga bisa melihat running setiap line by line, debugging code yang sedang berjalan. Baik, sekarang kita coba untuk semisal mengucapkan metode link run pop atau nama metode yang sudah kita aktifkan tadi. Semisal sudah diucapkan link run pop, maka secara otomatis akan menjalankan stack secara berkala-kala. Di sini saya mengambil contoh secara langsung ketika sudah line ke-69. Baik, ketika kita coba untuk menekan tombol next di sini, ini akan ketika kita sudah pause, ketika kita coba menekan tombol next di sini, secara otomatis akan berlanjut ke line selanjutnya, yaitu line ke-70. Di sini juga ada keterangan 70 sama stack pop. Atau kita bisa coba untuk kembali akan kembali lagi ke line 69 pada function stack pop. Baik, berikut adalah tampilan dari HoloLens. Di sini seperti yang bisa kita lihat pada sebelah kiri kita bisa melihat tampilan dari main.exe dan sebelah kanan adalah tampilan dari runner.exe. Dan di bagian tengah kita bisa melihat tampilan dari stack yang sedang kita lakukan metode. Baik, kita juga bisa melakukan rotasi terhadap stack tersebut ketika kita coba memutari dari lokasi stack yang sedang kita lakukan fungsi method, ataupun ketika stack tersebut sedang dalam keadaan statis. Ketika kita mendongak ke sebelah kiri, kita bisa melihat tampilan dari main.exe, ataupun ketika kita mendongak sebelah kanan, kita juga bisa melihat tampilan dari runner.exe. Baik, ketika kita mencoba untuk melakukan klik terhadap tampilan dari setiap node atau salah satu node, kita akan melihat tampilan dari seperti number, text, cara, ataupun value dari node tersebut. Seperti di sini contohnya number, ketika mencoba klik ada tulisan number 10, teksnya hello dan karakternya A gitu. Ketika kita mencoba tekan cancel, maka tampilan akan menghilang. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.